Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suara dengan NPM 22012002. Nah, di video kali ini saya ingin membuat website PHP dengan aplikasi Sampipi yang akan saya akses di Google Chrome. Nah, langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi Sampipi terlebih dahulu. Kemudian pada Sampipi kalian start pada Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya kalian buka folder pada laptop kalian masing-masing. Kemudian kalian cari yang namanya folder Sampipi. Nah, yang ini. Kemudian di dalam folder Sampipi ini kalian cari yang namanya folder htdocs. Nah, yang ini ya. Kemudian di dalam folder htdocs ini kalian buat terlebih dahulu folder kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari folder htdocs ini. Htdocs berfungsi sebagai root directory untuk server Apache yang dijalankan oleh Sampipi. Ketika kalian akses pada localhost string atau garis miring nama folder kalian, kemudian garis miring nama file di dalam folder kalian, Apache akan mencari file di dalam folder ini menjalankan aplikasi webnya. File-file PHP, HTML, CSS, dan JavaScript yang kalian buat harus diletakkan di dalam htdocs ini, agar dapat dieksekusi oleh server. Ini memungkinkan kalian untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web lokal. Nah, selanjutnya setelah kalian buat folder kalian masing-masing, di dalam folder ini kalian isi dengan codingan kalian yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini merupakan codingan dari website yang akan kita jalankan nanti. Nah, di sini nanti saya akan membahas sedikit mengenai fungsi-fungsi dari codingan ini. Sementara itu kita save dulu atau kita jalankan dulu. Folder ini kalian masukkan di dalam folder kalian yang kalian buat tadi. Nah, di sini nama folder kalian buat nama kalian masing-masing atau terserah kalian. Intinya di akhirnya kalian buat php atau kemudian kalian save saja. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjalankan program atau website yang sudah saya buat tadi. Caranya kalian buka Google Chrome kalian masing-masing. Di browser juga bisa. Di sini kalian ketikkan localhost, kemudian garis miring nama folder kalian, nama folder yang di dalam htdocs tadi. Ini nama folder di dalam htdocs kalian. Di sini nama folder saya Danis. Maka di sini saya buat nama saya Danis. Kemudian garis miring. Nah, selanjutnya di sini kalian kasih namanya di dalam folder Danis tadi. Nah, ini merupakan nama dari file PHP-nya. Di sini kalian masukkan saja danis.php. Nah, selanjutnya kalian enter untuk menjalankan. Nah, ini merupakan hasil dari codingan atau web yang sudah saya buat. Nah, di sini kita isi saja Prodi Teknik Informatika. Kemudian alamatnya. Kemudian hobinya. Hobi saya olahraga. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengisi rencana pekerjaan setelah tamat kuliah. Nah, di sini rencana saya ingin bekerja di kantor. Nah, setelah itu kalian kirim saja. Nah,
pada hasil ini merupakan hasil dari inputan tadi yang sudah kita input. Di sini pada nama Danis, NPM 2201-2002, prodinya Teknik Informatika, alamat e-Korsik, hobinya olahraga, kemudian rencana pekerjaan setelah tamat kuliah, saya bekerja di kantoran. Nah, ini merupakan hasil akhir dari codingan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai codingannya. Nah, pada tag .type HTML ini berfungsi untuk menyatakan bahwa dokumen ini adalah HTML. Selanjutnya pada tag HTML length sama dengan ID. Ini menandakan bahwa konten di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam tag here. Yang pertama itu tag meta character UTF-8, mengatur karakter encoding menjadi UTF-8. Nah, selanjutnya tag meta name viewport content with the bits with initial scale 1,0. Ini mengoptimalkan tampilan di perangkat mobile. Nah, kemudian pada tag title. Nah, ini menetapkan judul halaman yang muncul di tab browser. Nah, yang ini ya, teman-teman. Ini merupakan dari tag title-nya. Data mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu pada CSS-nya. Nah, di sini pada body font family-nya saya menggunakan Arial Sans Serif dengan background color-nya dengan F4 dengan margin 0, padding-nya 20 px. Nah, di sini saya ingin mengubah background color-nya. Di sini saya menggunakan warna orange, yang ini ya, dark orange. Kalian copy saja dari Google Chrome. Selanjutnya kalian letakkan pada background color ini. Kalian pastikan saja. Nah, sebelumnya background ini berwarna putih. Nah, setelah kita ubah, dia akan berwarna menjadi orange ya, teman-teman. Ini merupakan codingan untuk CSS backgroundnya. Nah, selanjutnya di sini pada kontainer. Nah, kontainer di dalam ini ya, teman-teman. Ini merupakan kontainer. Ini merupakan kontainer. Di sini saya max width-nya dengan 500 px dengan margin auto, background-nya white putih ya, teman-teman. Di sini saya tidak ubah. Dengan padding 20 px dengan border radius 8 px dan box shadow-nya dengan 0,2 px. Nah, ini merupakan dari kontainer ini. Merupakan CS dari kontainer ya. Nah, selanjutnya pada H1 atau judul di dalam kontainernya ini ya, teman-teman, data mahasiswa. Nah, di sini saya ingin mengubah warna dari teks data mahasiswa. Caranya kalian cari dulu warna yang cocok. Nah, di sini saya menggunakan warna biru yang ini ya. Kalian copy saja, kemudian kalian letakkan di dalam codingan CSS-nya. Pastikan saja, kemudian kalian save. Nah, selanjutnya pada websitenya kalian refresh. Dia akan berubah warna menjadi biru karena tadi saya ubah menjadi warna biru. Yang ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pada form ini margin buttonnya saya buat 20 px. Nah, selanjutnya pada label ya, label ini ya, teman-teman. Saya display block, margin buttonnya 10 px. Nah, selanjutnya input.
masuk ke codingan input. Nah, input di sini saya width-nya 100% dengan padding 10 px, margin button-nya 20 px, border-nya saya buat 1 px, solid-nya CCC, border radius dengan 4 px. Kemudian input selanjutnya pada submit. Background color-nya saya buat 007 BFF. Nah, di sini saya akan ubah background color-nya pada submit. Pada teks submit ini ya teman-teman, tombol kirim ini pertama dia berwarna biru. Nah, di sini saya akan ubah warna. Di sini saya akan ubah warna sedikit menarik, yaitu warna green, warna hijau. Kemudian kalian masuk ke codingan di Notepad, kalian pastikan saja di background color-nya ini. Selanjutnya kalian save, kalian masuk ke website, kalian refresh kembali. Nah, di sini pada tombol button kirim dia akan berwarna hijau. Kemudian kita arahkan kursornya di button kirim, dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, di warna biru ini saya akan mengubah warnanya. Nah, langsung saja kita ubah pada hopper ya teman-teman, inputnya atau tombol button kirimnya. Nah, di sini kita akan ubah. Ini dia berwarna biru. Di sini saya akan ubah menjadi warna pink, sedikit menarik. Selanjutnya kalian pindahkan di Notepad, kalian pastikan saja. Kemudian kalian save, kalian refresh kembali. Nah, di sini pada tombol button kirim, ketika kita letakkan kursor pada button kirim, dia akan berubah warna menjadi warna pink. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya pada codingan output, border topnya saya gunakan 1 px solid dengan DDD dengan padding top dengan 20 px. Kemudian pada label hasil, di sini saya menggunakan font white bold. Nah, di sini colornya yang ini ya teman-teman, CSS yang ini. Warna dari teks ini dia berwarna biru. Kemudian saya akan ganti warnanya dengan warna biru ya. Oke. Warna korel aja. Kalian copy, kalian pergi ke Notepad dan kalian ubah colornya. Kemudian kalian save, kalian refresh. Nah, di sini dia akan berubah warnanya menjadi warna yang sudah kita copy paste ini, warna koral ya teman-teman. Dia akan berubah pada outputnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas codingan selanjutnya. Ini merupakan inputnya. Kita disuruh menginput namanya terlebih dahulu, kemudian input npm, input prodi, input alamat, input hobi, dan input rencana pekerjaan setelah tamat kuliah. Nah, yang ini ya teman-teman, di dalam kontainer ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan PHP, logo dollar server, request method. Ini memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan ini ya, logo dollar server. Kemudian di sini kita panggil logo. Di sini logo dolar ini menandakan bahwasannya kita akan memanggilnya ya teman-teman. Di sini saya panggil nama, npm, prodi, alamat, hobi, dan rencana pekerjaan. Dia akan ngepost, dia akan muncul nama, npm, prodi, alamat, hobi, dan rencana pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini outputnya atau menampilkan datanya. Di sini saya menggunakan echo. Nah, di sini dengan label
Di sini yang akan muncul di dalam hasil dari website ini. Di sini nama, labelnya nama. Ini ya teman-teman, labelnya nama, labelnya NPM, labelnya prodi, labelnya alamat, dan labelnya hobi, dan yang terakhir labelnya rencana pekerjaan setelah tamat kuliah. Kemudian kita panggil nama, NPM, prodi, alamat, hobi, dan rencana pekerjaan. Dan fungsi ini untuk menampilkan data yang diinput pengguna setelah formulir dikirim. Hasilnya ditampilkan di dalam format yang rapi di bawah formulir. Nah, di bawah ini ya, di bawah formulir ini. Setelah input, kita dapat outputnya di bawahnya langsung. Nah, setiap informasi ditampilkan dalam paragraf dengan label yang diberikan warna dan ketebalan berbeda. CSS ini ya teman-teman. Nah, demikianlah hasil video yang dapat saya jelaskan mengenai website menggunakan Sampipi yang kita akses menggunakan Google Chrome. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.